Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Fadila, mahasiswa dari ITPLN dengan NIM 2021 di sini saya ingin berpidato untuk memenuhi nilai tugas pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Pertama-tama kita puji, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur ke atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita bisa diberikan kesehatan dan juga kenikmatannya hingga sampai hari ini. Lalu tidak lupa untuk sholawat serta salamnya untuk Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita akan masuk ke dalam golongannya yang diberikan syafaat pada akhir zaman. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya berdiri di sini untuk ingin berpidato dengan membawakan tema pentingnya teknologi bagi kehidupan umat manusia. Semoga apa-apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi diri saya maupun teman-teman sekalian. Teknologi adalah sarana yang dapat menyediakan berbagai macam kebutuhan manusia berupa barang maupun jasa yang diperlukan demi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Secara umum, teknologi dapat diberikan sebagai benda maupun yang bukan benda, yang sehingga diciptakan secara terpadu melalui pemikiran manusia. Namun dalam kehidupan sehari-hari, yang dimaksud dengan teknologi adalah alat-alat dan mesin-mesin yang bisa digunakan untuk membantu, memudahkan dan menyelesaikan masalah-masalah yang ditemukan pada dunia nyata. Sebenarnya teknologi ini sudah ada dari sejak zaman dahulu dan sudah berkembang. Dan perkembangan teknologi ini terjadi karena adanya pemikiran manusia yang menggunakan akal dan pikirannya untuk mengatasi setiap masalah yang dia temukan. Pada awalnya teknologi ini diciptakan hanya berwujud benda yang bermanfaat untuk memudahkan pekerjaan mereka dalam mengolah sumber daya alam seperti kapak, tombak, panah, dan peralatan lainnya, dan dalam membuat tempat tinggal seperti rumah dan alat-alat rumah tangga seperti bangku dan lain-lain. Lalu dalam transportasi juga seperti perahu, ada sepeda, alat bantu, gerobak, dan sebagainya. Dan juga dalam hal makanan ya, ada juga makanan, minuman, obat-obatan sederhana. Teknologi ini berkembang seiring zaman. Seiring perkembangan zaman ini, teknologi juga ikut berkembang, bahkan perkembangannya ini sudah semakin jauh dan hampir tidak bisa dijangkau dengan logika manusia. Selain itu, perkembangannya pun menyentuh semua aspek dalam kehidupan manusia. Contoh, perkembangan teknologi yang paling besar pada teknologi transportasi dan komunikasi. Pada zaman dahulu sulit bagi kita untuk pindah atau dari satu tempat ke tempat lainnya. Namun sekarang kita sudah bisa pindah dari satu tempat ke tempat lainnya dengan mudah. Contoh, dengan bisa menggunakan mobil, motor, sepeda,
maupun pesawat terbang, semuanya bisa kita jangkau. Coba kita bandingkan dengan zaman dahulu, kita mungkin hanya bisa berpindah satu pulau ke pulau lainnya hanya dengan menggunakan perahu. Tapi sekarang kita sudah ada pesawat yang terbang, lalu ada kapal laut yang bergerak secara otomatis menggunakan mesin yang bisa memudahkan kita tanpa harus menggunakan tenaga manusia yang begitu banyak. Lalu di zaman ini kita bisa berbicara, bercakap-cakap kepada teman kita yang mungkin ada di luar sana, keluarga kita yang sedang di luar pulau, atau kita sendiri yang sedang di luar pulau. Kita bisa bercakap-cakap, bisa berbicara dengan mereka hanya dengan menggunakan handphone atau telepon dengan sinyal internet. Hadirin yang berbahagia, perkembangan teknologi ini memiliki efek atau dampak manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia, yaitu dapat memudahkan segala urusan manusia. Namun terkadang tidak semua teknologi yang diciptakan itu baik bagi keberlangsungan hidup manusia. Contohnya pada teknologi perang. Saat ini telah banyak diciptakannya senjata-senjata pemusnah massal yang sangat mengerikan. Akibatnya tercipta benda ini untuk yang dimana bisa membahayakan umat manusia. Selain itu juga ada teknologi yang yang mendapatkan tentangan dari orang-orang ramai, yaitu teknologi mengkloning manusia. Akibatnya pemikiran yang tidak ada batasnya ini bisa membuat manusia mulai berpikir untuk menciptakan manusia lain melalui proses cloning. Sungguh ini merupakan perbuatan yang dilarang. Bagi hukum atau agama ini adalah perbuatan yang kurang bagus, yang salah. Teknologi, terlebih lagi akibat teknologi yang tidak bisa terbendung lagi ini dapat mempengaruhi kehidupan manusia menjadi semakin malas, gaya hidup yang tidak sehat, pergaulan bebas, dan lain-lain. Oleh karena itu pentingnya kita untuk menjaga, dan semestinya kita menyikapi perkembangan teknologi ini dengan sangat bijak. Jangan sampai teknologi yang sudah kita ciptakan sendiri, yang sudah kita kembangkan sendiri, malah menjadi penghancuran bagi kita. Hadirin yang berbahagia, cukup sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan saya mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.